Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat dan sehat ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersamaan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Dengan tujuan pembelajaran 1, siswa dapat melakukan pengamatan dan menulis hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. 2, siswa dapat menghitung hasil kali 2 bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Sebelum masuk ke pembahasan, kita main tebak benda dulu yuk agar lebih semangat. Sudah siap? Yeay, mari kita mulai. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi berbagai bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Benda apakah aku? Ayo, siapa ya yang sudah bisa menebak? Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah kertas. Yes, siapa yang tadi bisa menjawab dengan benar? Ya, kalian memang hebat. Kertas merupakan salah satu benda yang ada di sekitar kita. Yuk kita baca teks berikut ini. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh dari benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Benda-benda ini memiliki permukaan yang kasar. Contoh benda basah adalah air dan minyak. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap dan ada yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat benda, di antaranya 1, halus, yang memiliki arti licin, lembut, dan tidak kasar. Kemudian kasar, memiliki arti keset atau tidak halus. Selanjutnya ada basah. Basah memiliki arti mengandung air. Selanjutnya tetap, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Dan yang terakhir berubah, artinya berbeda dari semula. Sekarang waktunya kita melakukan percobaan. Yuk siapkan alat dan bahan berikut ini. Pensil, batu, air, mangkok, gelas, botol minum. Langsung saja yuk kita mulai percobaannya. Jangan lupa ya, anak-anak ikuti percobaan ini di rumah agar kita bisa mengetahui hasilnya. Hai anak-anak, yuk langsung saja. Di sini Bu Eka sudah
menyediakan alat dan bahannya. Ada pensil, batu, gelas, mangkok, botol minum, dan air. Yuk, langsung saja kita mulai. Yang pertama kali kita harus perhatikan yaitu bentuk dari pensil dan batu ini. Bentuknya seperti ini ya, diperhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Memasukkan pensil ini ke dalam gelas. Lihat, apa yang terjadi? Apakah pensil ini berubah bentuk? Ya, tidak ya. Pensil ini tetap memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya kita masukkan ke mangkok. Lihat, apa yang terjadi? Apakah pensil ini berubah? Tidak. Lanjut, kita masukkan ke dalam botol minum. Apakah pensil ini berubah? Bentuknya tentu tidak. Bentuknya masih sama seperti semula. Lanjut, kita ke benda yang kedua, yaitu ini ke dalam gelas ya. Lihat di sini, batunya apa berubah? Ya, tidak, bentuknya masih sama seperti batu yang pertama kali kita lihat ya. Lanjut, kita masukkan mangkok. Di sini anak-anak bisa lihat bahwa batu ini sama, bentuknya tidak berubah. Lanjut, kita masukkan ke dalam botol. Ketika batu kita masukkan ke dalam botol, bentuknya tidak berubah, sama seperti awal ya. Lanjut, ada air. Air ini kita akan tuangkan ke dalam mangkok. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat bersama. Nah, air yang tadinya kita masukkan ke dalam gelas ini bentuknya panjang, setelah kita tuangkan ke dalam mangkuk, bentuknya berubah menjadi melebar, menyerupai mangkok. Nah, pintar. Selanjutnya coba bagaimana jika air dalam mangkok ini kita tuangkan ke dalam gelas. Kita tuangkan yuk bersama. Hati-hati ya. Nah, airnya perhatikan. Yang tadinya bentuknya melebar, airnya ini berubah bentuknya menyerupai gelas ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita tuangkan air tersebut ke dalam botol minum ini? Yuk, kita lihat sama-sama. Wah, lihat di sini. Airnya menyerupai bentuk botol ini ya. Di sini kita dapat simpulkan bahwa air ketika kita pindahkan ke tempat yang berbeda, bentuknya mengikuti tempat tersebut atau mengikuti wadahnya. Sedangkan pensil dan batu, jika kita pindahkan ke tempat yang berbeda, bentuknya akan tetap tidak berubah. Itu dia percobaan kita hari ini. Kesimpulannya, bentuk pensil dan batu selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air dalam gelas jika kita pindahkan ke botol atau tempat lainnya, maka air tersebut akan menyerupai botol atau wadahnya. Selanjutnya, yuk kita amati gambar berikut ini. Kita hitung jumlah keseluruhan batu ini. Di sini terdapat 3 kotak batu. Setiap kotak berisikan 4 buah batu. Jika kita hitung hasilnya, maka bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Penjumlahan ini dilakukan secara berulang, maka dapat kita tulis dalam bentuk perkalian, yaitu 3 dikali 4 sama dengan
dengan 12, di mana 3 kita peroleh dari banyaknya pengulangan, yaitu dilakukan sebanyak 3 kali. Bisa kita lihat di sini ada 3 kotak atau 3 kelompok batu. Dan 4 diperoleh dari banyaknya isi batu pada kotak tersebut. Jika kita hitung hasilnya, maka 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang dengan bilangan yang sama. Cukup sampai di sini dulu ya. Ibu harap anak-anak dapat memahami materi dengan baik. Yuk kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.